Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini sangat luar biasa bahasan diskusi kita pada siang hari ini. Banyak hal menarik terkait dengan AP yang memang perlu kita ulas, terutama para calon-calon dari guru PIAUD ya. Baik, Bunda, untuk pertanyaan dari Bunda Wisma Linarti mengenai apa yang dapat merangsang minat belajar anak usia dini. Yang pertama, alat-alat permainan edukatif ini banyak ya, dan tentunya masing-masing memiliki fungsi. Misalnya saja contoh kondisi pengenalan alat-alat pekakas. Nah, tentunya di sini merangsang minat belajar anak dalam artian mengenal dari benda-benda tersebut, dan dalam konteks benda nanti apakah misalnya penggaris, di sana ada garis, dan di situ nanti belajar tentang misalnya bulat dalam artian lingkaran. Nah, ini juga dapat merangsang minat belajar anak. Untuk AP yang dapat merangsang minat belajar anak juga ini disesuaikan dengan materi bahasan kita. Kalau kita bertujuan materi ini untuk pengembangan bahasa misalnya, maka Bunda ini bisa menggunakan boneka jari tangan. Nah, ini secara tidak langsung dapat menambah minat belajar anak, merangsang belajarnya. Nah, apalagi dalam konteks pengenalan boneka jari tangan, ini tujuannya mengenal jenis-jenis profesi misalnya. Nah, di jari kita ini ada profesi polisi, bentuk kemudian profesi guru ataupun dokter. Nah, sekaligus kita membuat siswa menjadi memahami ataupun membudayakan pembelajaran penambahan kosakata dari segi bahasa, kita juga dapat mengenalkan jenis-jenis profesi tersebut. Kemudian yang penting menjadi attention ataupun perhatian anak pada saat belajar ini tentunya asik ya. Kita berharap anak itu asik. Kemudian adanya tantangan-tantangan apabila memang dalam proses AP tersebut anak tersebut, apalagi kalau dia suka dengan penyelesaian tantangan-tantangan. Dan tentunya di dalam proses pembelajaran AP ini bersifat dinamis. Anak dapat bereksplorasi, bahkan kalau AP-nya berkelompok, ini dapat belajar berkolaborasi dengan teman-temannya. Apalagi dalam misalnya pembelajaran AP dengan bahan-bahan yang topik mengenal warna, maka tentunya anak lebih konkret lagi. Anak lebih melihat barangnya secara nyata ya, tidak abstrak. Kemudian untuk pertanyaan dari Bunda Sri terkait dengan fungsi AV dan juga contohnya, ini sebenarnya keterkaitan ya dengan yang tadi. Kemudian lagi untuk penambahan pengetahuan, kemudian ada keterampilan di sana. Apakah dalam konteks keterampilan motorik halus anak dapat menyusun, dapat keterampilan menggunting, ataupun dalam hal pengetahuan lainnya. Nah, dan di sini tentunya adanya menggugah perhatian anak. Oleh karena itu, orang yang termotivasi, dia tentunya akan tergugah, akan antusias, akan energik, akan sangat berbeda dengan anak yang tidak tertarik, lemas, lesu, kemudian juga ya sebatas pasif. Nah, ini tentu akan berdampak kepada keberhasilan prestasi anak. Oleh karena itu, fungsi dari AP itu dapat mengoptimalkan pengembangan dari anak tadi, menambah wawasan pengetahuan, termasuk juga merangsang kognitif anak dari segi pola pikirnya, kemudian daya ingin tahu anak. Bahkan kadang ada anak yang suka penasaran dan dia ingin menganalisa. Apalagi AP tersebut bersifat pemecahan-pemecahan yang membuat
anak menjadi tertantang untuk dapat memecahkan masalah ataupun tantangan dari AP itu sendiri. Kemudian, kalau guru menjelaskan tanpa AP, saya pikir agak kesulitan dari segi pemahaman anak, karena anak usia PAUD ini masih fase-fase yang jelas, fase yang konkret, membedakan warna merah dengan putihnya. Kita tidak bisa seperti bentuk ini, seperti bentuk ini. Memang idealnya kita meletakkan, oh ini loh yang warna merah. Kalau buah misalnya seperti buah semangka. Nah, tentunya kita cari buah semangka yang warna merah kalau ada anggaran untuk itu, ataupun dengan benda-benda lain yang membentuk sebuah sesuai dengan konsep yang kita sampaikan. Kemudian dalam coba kita lihat pertanyaan dari Bunda Zuria, untuk apakah AP ini dapat menanamkan karakter pada anak ya? Nah, ini memang benar, dan memang untuk di lapangan tergantung kepada gurunya. Namun biasanya rata-rata ya guru akan ada menghubungkan. Bagaimana misalnya ketika bermain AP itu untuk peningkatan karakter religius, kita dapat mengoptimalkan dengan membaca doa sebelum bermain. Ditambah kita berdoa sesudah bermain. Nah, itu dapat meningkatkan. Kemudian, untuk peningkatan karakter kejujuran misalnya, ketika bermain, kita meminjamkan barangnya ada 4 masing-masing orang. Bagaimana mereka jujur mengembalikan juga 4. Bagaimana mereka jujur dalam bermain sportif. Apakah mungkin ketika lomba yang kalah mereka tetap menerima, dan juga yang menang tetap bijaksana, artinya mereka tidak mengolok-olok. Kemudian juga dalam konteks misalnya karakter yang lain menjaga kebersihan. Nah, anak yang memiliki karakter cinta bersih, cinta karena an-nazafatu minal iman ya. Kalau kita menggunakan barang, kita ajarkan anak untuk dapat bertanggung jawab meletakkan kepada tempatnya. Nah, ini karakter anak yang mencintai kebersihan, menyusun kembali. Kalau itu lebih ke kebersihan ataupun kerapian ya. Kalau kebersihan mungkin contohnya lebih ke ketika barang-barang yang kita gunakan itu kotor. Artinya misalnya pensil ada serbuk-serbuknya, atau mungkin warna yang kemana-mana. Nah, ini bagaimana bisa dibersihkan kembali, termasuk juga mencuci tangan setelah bermain. Ini juga wujud dari pengembangan karakter. Kemudian dari Bunda Heri, ini untuk penempatan AP di TK ini berdasarkan umur ya, bagaimanakah ya? Oke, apakah disamaratakan atau dipisah? Yang pertama, kita melihat dari segi kemampuan anak. Nah, ini kita penting mengobservasi, karena kalau secara standarnya anak itu penting kita berikan AP sesuai dengan usia perkembangan. Anak yang diberikan AP misalnya dengan kondisi yang sangat rumit, dengan anak yang sedang atau yang sederhana saja mereka sulit paham, apalagi yang rumit. Nah, maka ini penting kita lihat kemampuan anak. Contohnya AP dalam peningkatan kognitif. Apabila kita menemukan anak yang secara kognitif itu sangat istilahnya itu masih dikategorikan agak lambat, dengan anak yang sangat melejit cepatnya, maka kita boleh menambah AP dengan tingkatan atas, atau mungkin tambahan AP lain. Dengan anak yang berbeda, yang masih rendah tadi, itu jangan langsung kita berikan yang rumit. Artinya kita harus melihat kondisi perkembangan anak, kemudian juga usia, dan yang terpenting memang adalah perkembangan anak. Karena usianya sama, barangkali yang satu perkembangannya lebih kepada aspek motorik,
Kalau soal AP bermain, berlari, lebih ke bergerak ya. Artinya dibandingkan AP kognitif, maka biasanya ini tidak bisa kita samakan karena orang yang kognitifnya rendah akan sangat kesulitan tiba-tiba langsung diberikan ke yang paling rumit. Kemudian untuk mengapa pengembangan AP ini harus dilakukan untuk anak usia dini ya, ini dari yang sesi kedua dari Bunda Umi Kalsum. Ini memang penting ya, kita berharap anak kita ini adalah memang betul-betul generasi yang nantinya akan menjadi pemimpin hebat masa depan, dan ini harus dimulai dari usia golden age, usia emas. Perkembangan kognitif, perkembangan aspek bahasa, motorik, dan banyak jenis kecerdasan yang sudah kita pelajari itu dimulai dari bagaimana anak ketika PAUD. Nah, anak ketika dini. Dan tentunya sangat sayang ketika anak diabaikan begitu saja, tiba-tiba dia sudah SMP, SMA, yang dia belum benar-benar diberikan stimulus di fase perkembangan dan pertumbuhan ketika dini. Nah, ini sangat berisiko terhadap keterampilan dan juga skill anak ke depan, termasuk juga dari segi kompetensi yang ia miliki. Kemudian untuk yang usia 70 dan 80, di tahun 70 atau 80, ini anak usia dini pada masa itu belajar menggunakan media apa. Nah, tadi sudah bagus. Untuk media memang lebih ke media alam ya. Dan untuk benda-benda yang lebih modern seperti sekarang, ini memang masih belum. Dan saya pikir untuk pentingnya AP dan pembahasan AP ini juga belum segemuruh sekarang. Namun tidak menjadikan para orang-orang dulu itu terus kreatif, dan bahkan banyak orang-orang dulu itu sangat berkualitas ya, sangat kreatif mendayagunakan apa yang dari alam menjadi sebuah permainan edukatif. Oke. Untuk yang lain ini hampir mirip, sehingga saya coba tadi langsung saya gabungkan saja. Nah, untuk anak yang tidak mau bersosialisasi ataupun tidak mau berbagi mainnya bersama teman, kita coba analisa dulu apakah kepribadian anak, atau mungkin anak pernah trauma mainannya kehilangan kalau dia bermain 5 orang atau lebih, atau anak ini pemalu, ataupun anak ini memiliki kekurangan dalam artian begini, dia perlu ada peningkatan dalam aspek kerjasama dengan orang lain. Nah, kita coba observasi, kita cari tahu penyebabnya apa. Kita boleh juga melakukan pendekatan dan ngobrol dengan anak. Tentunya ini bertahap. Dan apabila kita sudah menemukan, maka sedikit demi sedikit kita boleh memulai. Nah, apa saja kelebihan kalau berkolaborasi, berteman? Kita juga dapat menstimulus dengan kegiatan AP yang dilakukan menjadi lomba berhadiah. Nah, jadi awalnya mungkin dia kurang mau, akhirnya dia mau karena adanya reward. Nah, ini penting untuk memancing anak yang tidak mau tadi untuk lebih berkolaborasi, bersosialisasi dengan temannya ya. Baik, saya pikir ini dulu. Oh ya, ada satu lagi mengenai apa yang bermanfaat dari segi perkembangan mental. Nah, saya pikir ini berpengaruh ya. Mental yang positif ini bagian dari sikap senang, puas, bahagia, kemudian juga bersosialnya baik, dan ini bisa dimulai dari dini dan dalam konsep di lapangannya melalui AP anak-anak dia dapat bermain, dia puas ketika dapat menyelesaikan suatu masalah, dia puas dapat berkolaborasi dengan teman-teman, dan tentunya ini dapat menstimulus
perkembangan mental dalam artian lebih ke mental health ya, kesehatan mental, lebih ke kesehatan mental namanya ya. Oke, baik. Saya pikir sampai di sini untuk bahasan kita, dan semoga bermanfaat, terutama juga untuk kita semuanya yang mendengar, dan ini terus menjadi semangat buat kita menjadi guru yang kreatif dalam hal AP. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.